Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bedah Saraf semua, pecinta channel Bedah Saraf Conference. Pada siang hari ini kita kembali kedatangan tamu ini dari salah satu ahli bedah saraf di Kota Medan yang semua sudah tahu ya. Yang nanti beliau akan menyampaikan video edukasi tentang penyakit-penyakit, khususnya penyakit di bidang bedah saraf. Namun sebelum itu silakan klik tombol subscribe dan share untuk link dari Bedah Saraf Conference kita. Nah, langsung saja saya akan memperkenalkan bintang tamu kita, narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat siang dok. Ya. Gimana dok kabarnya di bulan Ramadan ini dok? Aktivitas apakah tetap normal? Alhamdulillah sehat ya, tetap mengajar, operasi ya. Operasi ya dok. Belum, tidak ada yang terbatas ya dok ya di bulan suci ini ya dok? Nggak ada yang terbatas ya. Ya alhamdulillah. Nah jadi sahabat bedah saraf semua, kita kedatangan tamu yaitu Dr. Sabri, MCAT, Neurosurgeon, spesialis bedah saraf, konsultan spine, nah subspesialis tulang belakang ya dok ya? Ya betul. Jadi Dr. Sabri ini sudah selain sudah menyelesaikan sekolah bedah sarafnya, dia juga sudah fellowship ke berbagai negara ya dok. Ada kemana aja tuh dok? Turki ya? Pertama ya ke India, yang kedua ke DCN Hospital di Beijing, ketiga di Istanbul dan Izmir Turki, di Koç University, kemudian yang terakhir saya di Korea di Warridol Spine Center ya. Wah, jadi Dr. Sabri sudah keliling dunia nih sahabat bedah saraf. Nah, jadi dok kira-kira topik apa yang akan kita bahas pada siang hari ini dok untuk semua sahabat bedah saraf yang ada di rumah dok? Ya, untuk hari ini kita batasi tentang tumor di sumsum tulang belakang ya. Tumor di sumsum tulang belakang ya dok? Ya. Nah jadi kenapa dok kira-kira topik ini tuh penting atau bolehlah untuk dibahas? Iya. Saya observasi 10 tahun terakhir, tumor-tumor di sumsum tulang belakang itu datang sering sudah terlambat. Sudah terlambat? Iya, sebenarnya yang perlu diedukasi juga bukan hanya masyarakat awam, ya sejawat-sejawat kita juga yang di luar saraf, di luar bedah saraf juga harus diperkenalkan ya, karena ini sedih sekali. Kadang-kadang ada yang tumor di sumsum tulang belakang yang prognosa sangat baik, tapi datangnya terlambat sekali ya begitu. Ya itulah membuat saya harus selalu sering diingatkan ya, supaya jangan sampai terlambat betul kasusnya sampai ke kita gitu. Baik dok. Jadi sebenarnya masih bisa diselamatkan ya dok? Sangat masih bisa. Nah, ya, sangat masih bisa diselamatkan. Oke dok. Nah selanjutnya dok, kira-kira tumor sumsum tulang belakang ini berasal dari mana dok? Atau apakah ada pembagian khusus? Ya tumor yang ada di tulang belakang ya kadang bisa juga dari tulang belakang itu sendiri, atau tulang belakang itu yang saya maksud itu tulang belakang, tulangnya, sarafnya, dan struktur pendukungnya ya. Ada tumor yang memang asalnya dari situ, tapi ternyata teorinya itu lebih banyak menerima penyebaran dari tempat lain. Sekitar 55% itu menyebar dari tempat lain. Tumor-tumor mana saja yang sering menyebar ke tulang belakang? Misalnya kanker payudara pada perempuan,
kemudian kanker prostat, atau tumor-tumor ganas di paru, itu paling sering menyebarnya ke tulang belakang. Itu sekitar 55%. Umumnya di luar struktur saraf. Iya. Tapi ada juga tumor yang memang asalnya di situ. Memang primernya dok ya? Memang primernya di situ. Ada yang intradura di bawah pembungkus saraf, tapi di luar batang saraf. Ya itu juga sering. Kemudian yang lebih kecil lagi persentasenya yang berasal dari jaringan batang sarafnya. Nah itu memang kurang bagus prognosanya. Tapi kalau di luar batang saraf, di dalam pembungkus saraf, itu sangat bagus prognosanya. Hampir semua yang kita operasi itu lumpuhnya membaik total, bisa berjalan lagi. Bisa berjalan lagi? Ya, itu yang kadang-kadang kita sedih datang kalau kasus kayak gitu datangnya terlambat. Ya. Ya. Jadi sahabat bedah saraf semua ya, ini diperhatikan ya untuk nanti mana tahu ada keluarga atau teman-teman yang seperti ini ya. Jadi kita lanjutin dok. Ya. Kira-kira dari begitu banyak pembagian tadi dok, bagaimana kita cara memastikan bahwa itu tumor gitu, bukan penyebab lain? Kan itu banyak penyebab lain yang bisa membuat keluhan yang serupa dok. Iya. Sebenarnya kalau kita tabulasi itu semua persoalan di sumsum tulang belakang itu teratas itu gejalanya itu nyeri teratas. Nyeri ya dok? Iya, 60% itu persoalan di tulang belakang, gejalanya itu nyeri. Nah, kadang-kadang kita berusaha ke sana kemari cari pengobatan menghilangkan nyeri, tapi lupa mencari apa sih penyebab nyeri begitu. Nah, yang paling bijaksana itu kita cari tahu apa sih yang menyebabkan nyeri? Apakah tumor, saraf kejepit, atau pengapuran di tulang belakang, atau infeksi, atau ada patah tulang karena kropos. Iya. Apapun bisa. Iya. Iya dok. Ya. Berarti banyak juga penyebab lainnya dok ya, dengan banyak gejala penyebab yang serupa. lain ya. Gejalanya serupa. Menduduki 60% itu gejalanya nyeri dulu. Nyeri ya dok? Nggak ada orang yang langsung tiba-tiba lumpuh, nggak ada. Nyeri dulu biar. Nyeri kebas mungkin ya dok di awal. Ya, nyeri yang teratas. Kemudian di bawahnya ada numbness, kebas ya, baal, rasa seperti kena cabai. Kemudian selanjutnya lemah tungkai, baik tungkai atas atau tungkai bawah. Kemudian yang paling terakhir di gangguan buang air besar, buang air kecil. Ya gitu urut-urutannya ya. Nah jadi sahabat bedah saraf, dia pasien-pasien itu tidak langsung datang dengan lumpuh ya. Jadi bisa jadi nyeri dulu, berarti ini ada proses waktunya dok ya. Ada proses waktunya progresif ya dok, tidak langsung nyeri. Tidak langsung lumpuh maksud saya. Tidak langsung lumpuh sudah. Nah selanjutnya dok, kalaulah pasiennya sudah datang dengan lumpuh nih dok, yang seperti dokter bilang tadi, kebanyakan tuh datangnya terlambat ya dok. Nah itu apakah masih bisa ditolong, atau lumpuh yang bagaimana yang masih bisa kita tolong dok? Iya, kita biasa terima pasien yang lumpuh itu. Ya dok. Kita senang kalau lumpuhnya belum total, maksudnya masih ada gerakan, walaupun sedikit, atau paling tidak menggerakkan jari kaki aja. Itu kita masih punya harapan besar ya untuk menyelamatkan dia. Tapi kalau datang dicubit pun kaki tak rasa lagi, sudah tidak terasa, bergerak sedikit pun tak, malah kaki udah mengecil. Nah, kita udah putus asa juga sebagai dokter, mau diapain lagi nih? Artinya sudah total mati jaringan sarafnya dan otot-ototnya ikut mengecil, kita juga nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Jangan sampai pemirsa datang terlambat ya. Kita yang tahu, kita motivasi orang yang awam ya. Begitu kira-kira. Baik dok. Nah jadi mungkin dok di dunia awam dok, di sahabat bedah saraf semua itu, lumpuh itu ada juga pada pasien-pasien yang stroke dok. Ya, jadi pasien stroke juga keluhannya lumpuh. Kira-kira bagaimana kita membedakan antara stroke, lumpuh karena stroke atau lumpuh karena penyakit pada tulang belakang dok? Iya memang penyebab lumpuh itu bisa dari
otak atau bisa juga dari penyebab persoalan di tulang belakang ya. Iya. Ya yang paling sering orang awam tahu, kalau lumpuh stroke. Ya, benar. Ya, kebanyakannya memang begitu kenyataannya kebanyakan. Tapi ternyata tidak semua lumpuh itu Karena akibat stroke. Nah, lumpuh akibat stroke dia lebih khas lumpuh sebelah badan. Lumpuh sebelah badan berdasarkan Dengan mungkin ditemukan riwayat-riwayat darah tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, dan gula darah dan faktor-faktor resiko untuk stroke yang lainnya. Tapi kalau pada lumpuh akibat persoalan di tulang belakang, paling sering itu lumpuh kedua kaki atau lumpuh keempat anggota gerak. Tangan dan kaki ikut lumpuh. Tangan dan kaki ikut lumpuh artinya lesinya di daerah leher, saraf di daerah leher yang kejepit. Kalau lumpuh kaki saja, itu biasanya di daerah tulang belakang setentang dada sampai ke bawah. Ya, itu cara membedakannya kurang lebih, tapi detailnya tentu ada alat bantu pemeriksaannya. Harus ditambah pemeriksaan tambahan mungkin ya. Radiologis ya dok. Ya, pemeriksaan imaging ya. Nah, jadi seperti ini dok. Yang kita kembali lagi ke persoalan pasien datang terlambat. Pasien datang dengan sudah lumpuh total dan otot kaki juga sudah mengecil, berarti sudah lama tidak terpakai kakinya. Sahabat bedah saraf. Nah, menurut pengalaman dokter, kira-kira faktor apa yang membuat mereka ini datangnya terlambat dok ke dokter gitu? Apakah mereka jalan-jalan dulu ke orang pintar dok atau seperti apa dok? Iya, saya sih pernah mewawancarai beberapa pasien yang datang terlambat atau hampir terlambat ya. Saya mau menanyakan apa sih kesulitan sehingga kita suatu saat jangan lagi kita terima pasien-pasien yang terlambat atau hampir terlambat. Umumnya saat ini itu tidak ada alat diagnostik di kabupaten. Umumnya kabupaten itu tidak punya MRI untuk diagnostik. Jadi pasien ini hanya mendapat pengobatan menghilangkan gejala saja. Tapi tidak pernah sampai ke alat diagnostik. Nah, padahal alat diagnostik itu sangat penting supaya tahu penyebabnya apa begitu. Ya. Tapi kalau di provinsi mungkin sedikit sih kasus yang terlambat karena kita punya alat diagnostik yang lengkap. MRI ada di banyak rumah sakit ya. Ya mungkin ke depan ya pemerintah harus hadir ya untuk memberi pelayanan bisa dicapai ya, meratakan pelayanan ya. Adapun tenaga ahli di situ, kawan-kawan kita saraf atau bedah saraf ya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya kalau penunjangnya tak ada gitu. Iya, ya. Setuju. Ya. Nah, kalau tentang pengobatan alternatif atau pengobatan herbal tadi dok, itu kira-kira untuk kasus tumor atau keganasan pada tulang belakang ini apakah ada tempatnya dok? Ya, sebenarnya pengobatan alternatif, pengobatan herbal, kita juga berharap tumbuh beriringan dengan kita ya. Ya tapi biarlah pasien yang menjadi juri. Tapi pengalaman saya secara ilmiah, obat-obat herbal ini dia kerjanya lebih banyak untuk preventif ya. Misalnya contoh misalnya zaitun atau kulit bajakah atau ekstrak daun sirsak. Itu kan kita tahu kandungannya antioksidan. Antioksidan kan lebih banyak preventif. Walaupun dia punya antiinflamasi, artinya dia tidak bisa menghilangkan tumor, dia mengurangi bengkaknya ya mungkin ya. Tapi kalau mencegah ya saya yakin bisa. Karena antioksidan itu sudah terbukti bisa mencegah terbentuknya tumor ya. Itu kalau sebelum terjadi ya dok. Ya. Kalau setelah terjadi mungkin hanya mengobati gejala ya dok. Iya. Baik dok. Nah selanjutnya dok,
kita kan dokter bedah saraf ini dok. Jadi nanti pasti atau seringkali keputusan terakhir pada pasien itu adalah tindakan operatif dok. Iya. Nah, itu pada pasien ini kan operasi tulang belakang, operasi spine dok. Operasi yang sulit dan juga mungkin butuh Beresiko ya. berisiko tinggi. Jadi gimana pesan dokter kepada masyarakat yang masih takut gitu dok untuk operasi? Iya. Ya sekarang saya kasih ilustrasi. Baik dok. Ya kalau ada tumor di sumsum tulang belakang tidak dioperasi, apakah beresiko nggak? Berisiko dok. Beresiko. Semakin besar pasti. Beresiko tidak dioperasi beresiko, tapi juga nggak ada harapan untuk hilang tumor itu kan? Kalau dioperasi ada harapan untuk sembuh, tapi resiko juga tetap ada kan? Benar dok. Ya semua kita hidup gini-gini aja pun duduk di rumah. Banyak orang kena stroke kan duduk di rumah. Beresiko dok ya. Nah, Anda beli tiket pesawat mau pergi ke Jakarta, ada yang jamin Anda sampai ke Jakarta? Tidak ada. Nggak ada. Toh terbukti kan ada pesawat yang jatuh. Benar. Nah, tapi apakah sepi di bandara? Tetap ramai dok. Artinya sesuatu yang masih banyak manfaatnya daripada mudaratnya tetap dikerjakan oleh manusia. Yang penting sesuai dengan standar operasional SOP ya. Ya tetap dikerjakan lah. Ya. Bentuk dari usaha kita ya dok ya. Ya, untuk mengobati penyakit. jangan lupa Bismillah ya kan. Nah jadi sahabat bedah saraf, dokter Sabri ini juga sudah aktif ya, sudah lama aktif di channel Instagram ya dengan dengan Brain Spine Surgery ya dok. Iya. Brain Spine Surgery Medan dengan follower yang sudah sampai 24.000 ya dok. Iya. Sudah berapa tahun itu dok? Udah 5 tahun lebih. Saya sering kali di pasien-pasien konsultasi dengan saya mengirim gambar MRI, kemudian saya kasih advice-nya ya gratis nggak. Nah itu ya sahabat bedah saraf, boleh di add ya Instagram dari Brain Spine Surgery Medan. Ya. Oke dok, nah jadi kita kembali nih dok ke topik kita. Kalau untuk tindakan operasi dok, ini ibaratkan pasien sudah setuju. Kira-kira di Medan ini dok, banyak nggak rumah sakit yang bisa menunjang operasi tulang belakang ini dok? Ya, yang paling penting untuk operasi tumor di sumsum tulang belakang adalah adanya mikroskop. Ya. Mikroskop. Karena itu sekarang jadi mutlak ya, keperluan mikroskop itu mutlak. Ya, supaya tidak menambah cacat pasien. Ya, seperti rumah sakit tipe A seperti rumah sakit Adam Malik, rumah sakit tipe B di satelit umumnya bisa dilakukan tindakan operasi. Yang penting dipastikan ada mikroskopnya. Ada mikroskopnya dok. Ya. Baik dok. Jadi sahabat bedah saraf sudah tidak perlu takut lagi ya untuk berobat kalau kita sudah terdiagnosis atau tervonis untuk keganasan pada tulang belakang. Ternyata sudah banyak rumah sakit di Kota Medan yang bisa dilakukan tindakan operatif. Nah dok, ini juga pertanyaan mungkin dari beberapa pasien ya dok. Dokter, apakah setelah operasi saya bisa langsung berjalan? Atau berapa lama lagi saya bisa kembali berjalan? Itu gimana dok kira-kira dok, tanggapannya? Ya itu tergantung modalitas waktu jalan. Modalitas. Ya misalnya waktu datang ke kami sebelum operasi ya dok? Ya sebelum operasi sudah ada tumor di sumsum tulang belakang. Ya hanya jalan pincang-pincang dikit. Ya habis operasi umumnya sih pengalaman kami ya bisa jalan normal. Misalnya juga waktu datang tidak bisa berdiri, tapi masih bisa lipat lutut, masih bisa ngangkat kaki ya. Iya. Itu umumnya seminggu bisa berjalan ya. Yang penting operasinya halus, pakai mikroskop. Kalau di tempat ada punya fasilitas CUSA, tumor nggak perlu ditarik-tarik, jadi diisap aja dengan ultrasonik ya, ultrasonik. Ya, itu operasinya sangat halus. Pasien biasanya nggak lebih seminggu udah bisa jalan. Tapi ada kondisi tertentu, pengalaman saya datang, cuma hanya bisa menggerakkan jari kaki, tapi dicubit masih rasa ya kan. Ya, makin berat kondisi pasien waktu datang, itu harus semakin halus operasinya. Bukan sebaliknya ya. Karena pasien udah lumpuh hampir total, ya kita sembarangan aja, justru nggak ada hope lagi.
Dulu waktu saya belajar di luar, guru saya itu di Turki mengajarkan makin berat kondisi pasien waktu datang, kau harus makin halus operasinya. Bahkan waktu buka tulang itu di drill dulu sampai setipis kulit telur, baru dikopek pelan-pelan. Jadi itu kemungkinan besar akan bisa balik lagi. Tapi kalau cadangan saraf yang hidup cuman 10%, ditambah kerjamu yang kasar, tak pakai mikroskop, sama sekali nggak ada hope lagi, ya. Jadi teknik operasi juga menentukan ini. Ya, makanya cari fasilitas yang paling tidak tahu di situ ada mikroskop, ada siam yang menentukan lokasi operasi, ya. Ada drill yang bagus yang bisa buka tulang dengan lembut, ya. Itu udah cukup. Saya rasa rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A rata-rata ada lah. Nggak usah khawatir, apalagi di Kota Medan, ya. Ya, pastinya harus ada spine surgeon juga, Dok, ya, di rumah sakit. Ya, spine surgeon, ya, bisa ke ortopedi, bisa ke bedah saraf, ya nggak ada masalah, ya. Toh di luar negeri juga kita belajar satu rumah sakit kok. Di Woridul itu ada orto, juga ada bedah saraf. Sama-sama kita belajar di situ, ya. Tapi sama-sama spine surgeon, ya. Ya, sama-sama untuk yang minat spine lah, ya. Oke, Dok. Baik, Dok, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ini titipan dari banyak bapak-bapak di rumah gitu. Kira-kira kalau kita terdiagnosa tumor pada sumsum tulang belakang, apakah bisa menyebabkan disfungsi ereksi, Dok, atau impoten? Iya, ini justru saya selama 10 tahun saya mendapat 2 kasus, justru keluhan utamanya impoten gitu. Impoten dan nyeri gitu. Nah, komplainnya dari istri juga. Komplain dari istri ya? Komplain dari istri. Istri yang suruh berobat mungkin, Dok? Iya. Ini bukan hanya nyeri, dokter. Udah berapa bulan terakhir sexual drive-nya udah 0 katanya. Oh. Ya, ini kasus yang saya operasi itu 3 bulan lalu juga gitu. Itu terutama tumor-tumor yang letak di konus. Konus itu ujung daripada batang saraf. Jadi agak ke bawah memang tumornya. Jadi ada 2 kasus saya dapat, keluhan utamanya cuma itu. Impoten dan nyeri. Nah, aneh, impoten dan nyeri. Umumnya orang nyeri aja tanpa impoten, tapi bisa, ya. Kedua kasus itu saya dapat tuh schwannoma. Di konus medularis, ya. Ya. Nah, setelah operasi apakah ada perbaikan, Dok? Untuk dalam gejala itu? Iya, setelah operasi nyerinya hilang, sexual drive-nya membaik. Iya. Sampai 3 bulan sudah normal. Sudah normal. Pasien WA saya udah normal. Paling penting itu, Dok, untuk Iya. bapak-bapak di rumah. Iya, paling penting lah. Nah, jadi sahabat bedah saraf semua, kita sudah selesai di akhir acara, ya, untuk bincang-bincang santai dengan Dokter Sabri. Kira-kira dokter punya kalimat penutup atau pesan kepada semua sahabat bedah saraf di rumah, Dok? Iya. Ya, walaupun yang kami sampaikan itu seakan-akan memberi harapan semua kasus, tapi kenyataannya tidak. Kami juga bukan malaikat. Ya. Kalau datang itu tumor ganas, ya seperti Anda tahu sendiri. Kalau sebelumnya ada kanker payudara, datang ke kami sudah ada tumor juga di tulang belakang, itu artinya penyebaran dari payudara ke tulang belakang, posisinya udah stadium 4. Ya, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Operasi itu tujuannya bukan hanya membuat orang bisa jalan, tapi meningkatkan kualitas hidup. Yang selama ini dia menjerit-jerit hanya bisa tidur. Setelah kami operasi, walaupun dia nggak bisa jalan, tapi minimal bisa duduk, berkurang nyeri, duduk di atas kursi roda enak. Walaupun diprediksi ya secara adat, ya hakikat sama Allah, itu umurnya mungkin 3 bulan lagi atau setahun lagi, ya tergantung tumor primernya lah, ya. Nah, yang lain saya mau sampaikan, ya penting sekali di diagnostik awal. Jangan Anda jadi dokter shopping, minta dihilangkan nyeri, tapi nggak pernah mau tahu penyebab utama. Penyebab nyeri itu apa? Nyeri itu saya berulang-ulang sampaikan,
Nyeri itu seperti alarm di rumah Anda, tapi alarm itu hidup karena kebakaran. Bukan berarti Anda sibuk mematikan alarmnya. Kalau bisa kebakaran itu dipadamkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sabri kesempatannya pada siang hari ini di waktu yang sibuk, Dok. Ya. Nah, jadi sahabat Berdasarap, kita sudah selesai ya untuk acara podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, kami ucapkan, sekali lagi ya, kami ingatkan untuk subscribe ya, dan like dan juga share untuk konten kita supaya kami lebih semangat ini membuat konten-konten edukasi yang lain. Mungkin itu aja, Dok. Terima kasih, Dok, pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.